Orang-orang lagi membicarakan tentang di saat kita masuk ke sinagoge, saat Rabbi Tevilin itu, Iya, kotak di dahinya dengan di lengannya itu, itu mirip Ka'bah itu, kubus dan warnanya juga hitam. Jadi mirip Ka'bah, juga ada tatakannya di situ. Lilitannya juga 7 kali, Ustaz, Tevilin. Simpulnya di jari. Jadi setelah 7 disimpul sama beliau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikat. Iya, simpul. Kemudian begini. 6. Itu 7 itu angka tawaf. Ini ada apa sebenarnya, Ustaz? Begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilahin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah. Ya Ustaz, 6. Insyaallah. Pagi ini kita ada di Tanjung Kodok. Tanjung Kodok, Lamongan. Lamongan. Allahu Akbar. Luar biasa indah pemandangannya. Kapan-kapan Ustaz ke ngajak anak istri? Insyaallah. Insyaallah. Begini Ustaz, ada satu pokok bahasan yang lagi rame. Oh ya. Orang-orang lagi membicarakan tentang di saat kita masuk ke sinagoge. Oh iya. Banyak WA masuk. Iya. Dan komentar juga. Iya. Yang menanyakan tentang itu kotak saat Rabbi Tevilin itu. Iya. Kotak di dahinya dengan di lengannya itu. Iya. Itu mirip Ka'bah itu, kubus dan warnanya juga hitam. Iya. Kok kebetulan warnanya hitam? Iya. Jadi mirip Ka'bah, juga ada tatakannya di situ. Lilitannya juga 7 kali, Ustaz. Tevilin. Iya. Tevilin. Iya. 1, 2, 3. Kalau ini kan shin, huruf shin, 3 di sini. Kekudusan. Terus tambah ini tambah 7. Iya. 7-nya ini simpulnya di jari. Ya. Jadi setelah 7 disimpul sama beliau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikat. Iya, simpul. Kemudian begini. 6. Itu 7 itu angka tawaf. Iya. Tawaf. Iya, itu tidak bisa dipungkiri lah. Tawaf. Sedangkan kemudian begini, Ustaz. 6. Saya melihat menonton pagi ini. Iya. Tadi ba'da subuh dikirimi teman 6. tentang YouTube yang judulnya Return to Mecca Return to Makkah with Avi Lipkin atau Rabbi Lipkin. Iya. Wah, keras orang itu. Yang menceritakan tentang ini pembahasan tentang kembali ke Mekah. Iya. Keras itu. Well, hello again. Gary Stearman, time for another edition Ini of Prophecy pembawa in the acaranya News. ya. Today we've got a tremendous program for you. Avi Lipkin is here from Israel and he's brought his brand ini. new book. It's called Ini bukunya. To Mecca. Return This is gonna be to a great Mecca. program. Kalau Rabbi Lipkinnya di sini. Pyramid system Ini of dia. slavery in Egypt, and we're going to the cube system of freedom in Arabia. And it must be remembered that there was no Judaism in 6. Mereka merindukan Mekah karena ada satu tokoh ternama di situ, Ustaz. Di mana? Di Mekah. Di Judaism. Oh, di Judaism. Iya. Yang paling dihormati oleh banyak kalangan dan banyak agama. Iya. Yakni Nabi Abraham. Oh, Abraham itu bukan nabi kalau menurut mereka. Iya. Tapi bapa, karena Bapa. disebutnya beda. Yang nabi itu adalah Musa, karena Musa disebut sebagai Rabbeinu. Tapi kalau Abraham, Abinu, artinya bapak kami. Bapak kami. Ya.
lebih terhormat nabi atau bapak kami? Bapak tinggi. Kan bangsa tidak akan ada di dunia ini tanpa Abraham kan. Diimaninya begitu. Karena Bapak Abraham adalah bapak segala bangsa. Abraham. Ya. Ab itu bapak, barah itu berkat, am itu umat manusia. Berarti bapak yang menjadi berkat bagi seluruh umat manusia, Abraham. Tadinya namanya Abram. Nama beliau itu Abram. Aduh, banyak juga para YouTuber Kristen yang so tahu itu. Abram juga ada artinya itu. Demikian Ustaz. Ini merindukan tentang Mekah. Ya. Merindukan tentang Ka'bah. Ya. Ini ada apa sebenarnya, Ustaz? Begini. Jadi ada apa, Ustaz? Begini. Kayak orang konsultasi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bangsa Israel Ya. adalah bangsa yang keluar dari Mesir. Itu dulu pegang. Karena itu inti semuanya. Mesir itu segala sistem dalam kehidupan Mesir segitiga. Mesir. Kenapa dikeluarkan oleh Tuhannya itu orang Israel dari Mesir? Itu keluar dari sistem segitiga menuju sistem kotak. Sekali lagi, piramida sistem, umat Israel jadi budak di situ tuh. Tuhan keluarkan mereka dari situ untuk masuk kepada sistem apa? Sistem kubus. Jadi dari sistem piramida ke sistem kubus. Ini sistem. Kubus tidak dilihat sebagai ini juga oleh kenapa? Pertanyaannya tadi, kenapa mereka return to Mecca? Kenapa mereka merindukan Mecca? Karena di Mecca ada Ka'bah. Sebetulnya bukan sebagai bagi orang Yahudi, bukan sebagai lambang agama, Ustaz, lambang iman, tapi lambang freedom. Freedom itu kebebasan, liberty, kemerdekaan. Apa yang membuat Ka'bah bagi mereka jadi lambang kemerdekaan? Ya, tadi saya mendengar Rabbi Lipkin tadi bilang freedom in Arabia. Kalau tidak salah tadi ada. saya dengar iya. Ya. Karena menurut orang Yahudi, piramida atau segitiga itu lambang perbudakan. Perbudakan itu lambang dewa-dewa yang memperbudak umat Allah, gitu kan? Kalau menurut istilahnya Allah. Karena orang Yahudi itu adalah biji matanya Tuhan, gitu. Biji matanya. Bagaimana Tuhan tidak sayang sama Israel? Israel itu biji matanya. Jadi kepada YouTuber Kristen dan para orang-orang Kristen yang suka salah kaprah, aku mau bilang, aku hormat sama kalian. Jangankan jadi biji matanya Tuhan, engkau orang Kristen masuk Yerusalem aja sebetulnya tidak boleh. Kenapa? Engkau tidak bersunat, kenajisan itu. Jadi istilah domba, istilah alfa, istilah imamat yang rajani, istilah biji matanya Tuhan, you are the apple of my eye, katanya. Itu hanya berlaku untuk orang Yahudi, bukan untuk Kristen. Maaf, jangan marah, jangan dipotong. Sebentar, Abu Janda itu agamanya apa, Ustaz? Saya nggak tahu, saya belum ketemu sama dia. Enggak, katanya dulu kan pernah dia masuk ke Israel kan, terus dia ke Yerusalem itu. Buat saya Abu Janda itu tidak ada, jadi Enggak, dia bilang saya tidak pernah berpikir. Saya boleh katanya. Hah? Boleh, bebas kok. Orang Kristen boleh katanya. Mana ada? Engkau boleh masuk ke sana, Pakai hanya kalung diambil salib uangnya. boleh. Iya. Sana. Hanya diambil uangnya. Iya. Ya kan? Penerimaan kau di Yerusalem tidak ada. Ayolah, sudah banyak bukti orang Kristen diludahin di sana. Para pendeta yang pakai kalung salib ditolak, disuruh. Udahlah, itu sudah rahasia umum. Orang Yahudi berpegang kepada kitab Torah yang menyatakan bahwa Uriel, ya Yerusalem, bangkitlah. Karena tidak akan ada, Yesaya tuh, kitab Yesaya. Tidak akan ada lagi orang yang tidak bersunat masuk menajiskan kotamu. Aku mau bilang begitu.
Udahlah, terima aja orang Kristen. Nah, kembali ke tema Return to Makkah. Keluar dari perbudakan sistem piramida, sistem atau sistem segitiga kepada sistem segi empat. Cube atau CUBE, cube. Itu kata dasar Ka'bah, bukan? Benar kan? Kubus, Ka'bah. Kubus, Ka'bah. Cube, 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 Ka'bah. Kubus adalah lambang kemerdekaan. Dan mereka menerima itu ketika Musa menyampaikan firman Tuhan kepada mereka di Horeb, di Saudi Arabia. Pertama kali tentang kemerdekaan itu terjadi di kaki Gunung Horeb, Koribun, dekat Horeb, nama lainnya Sinai. Di mana? Saudi Arabia. Silakan pilihlah, terserah mau di mana, pokoknya itu Saudi Arabia. Ya, walaupun saya punya pemahaman sendiri tentang Horeb, yaitu di Jabal Sur. Tapi ada yang di Al-Lauds, ada yang di oke lah, nggak apa-apa. Pokoknya itu tanah Arabia, tanah Midian, tanah Medina. Saya lebih penasaran lagi dari kata return to Mekah ini. Iya. Kenapa kok mereka tidak return to Jazirah Arab ya misalnya? Begini. Karena begini, Zat. Akhirnya saya lebih percaya kepada Gunung Sinai itu ada di Jabal Tur, Mekah. Iya, iya. Karena kalau misalnya dia mengatakan bahwa freedom, kebebasan dari perbudakan itu kembali ke tanah Arab, kembali ke tempat di mana Nabi Musa bersama para pengikutnya Bani Israel itu dia menyeberang. Harusnya dia kata-katanya ke tanah Arab, bukan ke Mekah. Berarti memang menyeberangnya itu ke Mekah itu. Itu yang saya mau bilang. Ini Laut Merah. Iya. Ini Jazirah Arab, Hijaz. Ini Mesir semenanjung, nyebrang. Jarak yang terdekat itu apabila penyeberangan itu tiba ke arah Mekah Madinah. Oleh sebab itu setiap peta-peta lama itu tulisnya tidak Mekah Madinah Jeddah, tapi tulisnya Taif, Mekah, dan Yatsrib. Waktu itu belum disebut Madinah. Yatsrib, ya. Yatsrib. Nah begini, kembali lagi ke intinya. Musa lah yang memerdekakan orang Israel. Liberty, kemerdekaan, diproklamirkannya di mana? Di tanah Arab. Di mana? Di kaki Gunung Horeb. Di mana itu? Tidak jauh dari Madinah. Di mana itu? Makkah. Karena lambang kebebasan bukan salib. Salib itu lambang kutuk. Ayolah bangun, udah tahun 2023. Kitab Galatia pasal 3:13. Iya. Saudaraku Kristen, kenapa kau paling tidak suka sama Makkah, Ka'bah? Hah? Buat orang Yahudi saja Ka'bah itu adalah lambang freedom, lambang kemerdekaan, lambang liberty, kemerdekaan. Bukan salib-salib, lambang kutuk. Oke, kembali lagi. Kenapa kok dia nggak mau ke sana? Nggak boleh. Karena tidak boleh. Iya, hanya orang Islam yang boleh masuk. Iya. Engkau boleh menikmati kemerdekaan, boleh kata Islam. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Sekali lagi, Islam tidak pernah istilahnya meng-underestimate, merendahkan. Kau mau menikmati kemerdekaan, silakan. Kau mau menikmati lambang kemerdekaan, Ka'bah, silakan. Tapi maaf, Anda tidak bisa ke sini. Oleh sebab itu mereka pakai tefillin. Tefillin, ikat, kotak hitam. Kotak hitam. Kotak hitamnya begini, Ustaz. Dia ada alasnya kayu, kotak hitamnya di atas. Ada lebihnya kan? Ada lebihnya, betul? Setiap tefillin itu pasti ada lebihnya, silakan. Tatakan. Ada lebihnya. Iya. Nah, lebihnya itu dianggap adalah pelataran Ka'bah. Apa? Bagi kita pelataran Ka'bah itu apa? Hijr Ismail. Ismail. Fondasi. Sehingga dengan tefillin itu adalah gambaran
Iya, ada tatakan begini, saya lihat. Ada tatakan. Tatakan begini. Ya, ini Nah, kubus ya. Ini tatakan begini, ada saya lihat. tatakan. Ini kan Ka'bah ini. Lebih. Iya. Ada tanah lebih gambarannya. Ya, jadi semua ini pondasi, Iya. pondasi dari Ka'bah. Iya. Ketika kotak tefilin itu ditarik kecil, ada kecil seperti laci kecil di bawah itu. Tarik, buka, tarik. Ada gulungan kertas kecil sekali. Gulungan. Isinya apa? Shema. Isra'il adna ilahuni adna ikhad. Qul huwallahu ahad ada di dalamnya. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Ya. Setelah itu dipasang di kepala. Iya. Ada satu lagi dipasang di tangan Iya, kiri. tangan kiri. Ikatan pertama 3 kali untuk lambang huruf Shin, Shaddai. kekudusan. Shaddai katanya. Nama Allah. Sodik itu artinya kebenaran. Sedeh, kekudusan. Sodik, kebenaran. 3 itu lambang huruf Shin, kekudusan melambangkan. Kalau sadeh itu begini hurufnya, Ustaz. Enggak, kata Rabbi Yakub kemarin dia Shaddai katanya. Iya, sadeh itu dari huruf Shin, kan depannya Ya, Shin. Shin, ya. Sadeh itu kekudusan, kesucian, kebenaran. Huruf depannya Shin. Kalau kita lihat itu lipetan itu tali itu seperti huruf Shin. Cari huruf Shin 3. Tapi di sininya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, simpul. Ka'bah itu dengan tawafnya. Demikian, Ustaz. Dan tentunya kenapa saudara kita banyak yang merindukan Ka'bah? Karena itu direnovasi, dikembangkan oleh Abraham Avenu. Asik. Bahasa sudah mulai Abraham, tinggi nih. Bapak kami. Sedap. Belajar dari Ustadz Kenan. Kalau Baik. Moshe, Rabenu. Rabenu. Kalau Abraham, Avenu. Demikian. Baik, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. B'Shem Adonai HaRahaman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahaman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخا مستيعين